Bab 442. Mendapatkan tungku. Ketua Sekte Gu. Kamu yakin tidak keberatan? Hehe. Tidak keberatan. Benar-benar tidak keberatan. Benar-benar tidak keberatan. Aku ini adalah pewaris kesadaran Kaisar Qin. Orang yang memiliki takdir besar. Kamu benar-benar tidak takut aku mengambil tungku yang ada di bawah sana? Jika benar-benar seperti itu, aku hanya dapat mengucapkan selamat untuk saudara Lu. Kamu benar-benar munafik. Louis Lu sengaja membuat dia tersindir. Siapa suruh kamu meminta aku membunuh iblis? Siapa suruh kamu menguji aku? Sekarang pengujian telah selesai. Dan semua ini perbuatan kamu sendiri. Girgi Gu seperti akan menangis. Bagaimana mungkin dia tidak keberatan? Apakah dia bisa mengatakan dirinya sangat keberatan? Tetua Liu saja sudah bersikap seperti itu. Jika Girgi Gu berkata dia keberatan, bukankah dirinya itu seseorang yang pelit seperti ucapan Tetua Liu? Orang ini tidak berhenti bertanya. Benar-benar menyebalkan. Sekarang Girgi Gu sadar. Louis Lu ini benar-benar murahan. Ketika Louis Lu melihat ekspresinya semakin buruk, dia merasa sangat senang. Lalu berkata, karena ketua sekte Gu tidak keberatan, maka aku tidak akan sungkan. Setelah berkata dia turun ke lantai bawah. Pergi ke lantai 10. Tungku warna merah itu telah kehilangan suhu dari api spirit. Saat ini dia sudah tidak bersinar seperti sebelumnya lagi. Namun tidak masalah. Maxon Wu membesat jarinya, lalu meneteskan darah ke atas tungku. Ini adalah hal yang harus dilakukan jika berhubungan dengan sebuah senjata sihir. Jika tungku yang Heaven merespon, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Darah yang diteteskan ke permukaan tungku dengan cepat diserap. Namun, 1 menit kemudian, tungku tidak memberikan respon. 2 menit kemudian, tungku masih tidak memiliki respon. 5 menit kemudian, tungku masih saja tidak ada respon. Biasanya jika waktu sudah berlalu begitu lama, dan tungku masih tidak memberikan respon, maka dapat dijelaskan tungku yang Heaven tidak tertarik pada Louis Lu. Karena tidak tertarik, maka dia tidak akan menerimanya sebagai tuannya. Berarti tungku yang Heaven sudah terselamatkan. Girgi Gu menghela nafas lega. Dia merasa sangat senang. Namun dia berpura-pura terlihat menyayangkannya. Menepuk bahu Louis Lu dan berkata, saudara Lu sepertinya tidak memiliki takdir ini. Untung saja takdir dari pewaris kesadaran Kaisar Qin tidak di sini. Jika tidak Girgi Gu akan sangat menyayangkannya. Saudara Lu tidak perlu sedih. Karena kamu telah mendapatkan pengakuan dari kesadaran Kaisar Qin. Di waktu yang akan datang masih akan ada takdir. Hal kecil ini bukanlah masalah. Suasana hati Girgi Gu menjadi baik. Ucapannya mulai berubah. Dia tidak berhenti menenangkan Louis Lu. Lalu dia tersenyum. Hanya saja, ketika Girgi Gu berkata, tiba-tiba suaranya berhenti. Senyuman di wajahnya juga membeku. Suara ledakan terdengar. Tungku yang berdiri di mereka bertiga itu tiba-tiba berkilau merah. Selanjutnya tiba-tiba melayang. Weng, weng, weng. Suara dengungan terus terdengar. Dan setiap dengungan muncul, cahaya merah di permukaannya akan bersinar 1 kali. Setiap cahaya bersinar 1 kali. Tungku pil akan menyusut 1 kali. Terakhir, tungku yang Heaven yang sebelumnya sangat besar itu seketika berubah menjadi setengah telapak tangan. Lalu mendarat di tangan Louis Lu. Bahkan tungku itu masih tidak mengusap-ngusap tubuhnya di tangan Louis Lu. Seperti peliharaan yang manja. Ini. Girgi Gu tercengang. Otot wajahnya tertarik. Dia melebarkan kedua matanya. Dan merasa sangat terkejut.
Hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Proses pengenalan tuan dari senjata sihir tidak akan semudah ini. Penetesan darah hanya langkah pertama. Jika senjata sihir memiliki respon, berarti dia memiliki kesan baik pada penetes darah. Namun tidak berarti dia bersedia mengakuinya sebagai tuan. Selanjutnya senjata sihir akan memberikannya pengujian. Orang yang berhasil melewati pengujiannya baru akan dianggap sebagai tuannya. Namun apa yang terjadi dengan kejadian di depannya ini? Louis Lu hanya meneteskan satu tetes darah saja. Dia sudah mengakuinya sebagai tuan. Bahkan pengujian juga tidak perlu. Apakah darah Louis Lu begitu hebat? Girgi Gu terkejut dan menyayangkannya. Tetua Liu juga terkejut. Tidak heran dia adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Takdir seperti ini ternyata tidak dapat dibandingkan. Selama orang-orang memiliki takdir yang besar, maka mereka pasti akan memiliki keistimewaan yang membuat orang lain merasa iri. Misalnya dapat akrab dengan senjata sihir. Mungkin Louis Lu adalah salah satunya. Tetua Liu sangat kagum. Ketua Sekte Gu, benar-benar terima kasih. Saat ini, Louis Lu menoleh ke arah Girgi Gu, lalu berkata dengan nada yang aneh. Saat ini Girgi Gu hatinya sakit. Namun dia hanya dapat tersenyum dan berkata, "Saudara Lu jangan berkata seperti itu. Jika dapat memperoleh pengakuan dari Tunku Yang Heaven, berarti itu kemampuan kamu sendiri. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Tidak bisa. Aku tetap harus berterima kasih pada Ketua Sekte Gu." Louis Lu dengan serius berkata, "Pertama-tama ketika Tunku tidak merespon, aku kira aku sudah gagal. Namun semua ini pasti karena Ketua Sekte Gu menghibur aku. Jadi Tunku tersentuh. Jadi dia bersedia mengakui aku sebagai tuannya." Girgi Gu hampir saja muntah darah. Apakah tadi dia menghiburnya dengan tulus? Sudah jelas dia merasa senang di dalam hati. Namun Louis Lu ini ternyata dapat mengatakan hal seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Dia telah menghancurkan hatinya. Girgi Gu seperti ingin bunuh diri. Tenang, tenang. Girgi Gu tidak berhenti menarik nafas. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berhasil menenangkan hatinya. Lalu dengan serius, "Saudara Lu, ini takdir kamu. Aku ucapkan selamat." Ekspresinya serius. Tatapannya tulus. Tidak seperti sebelumnya lagi. Tidak peduli dengan api spirit atau Tunku Yang Heaven. Dia sudah tidak bisa mengambilnya kembali. Jadi lebih baik dia bersifat lapang dada saja. Bagaimanapun Louis Lu adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing. Di waktu yang akan datang masa depannya tidak terbatas. Jadi berhubungan baik dengannya akan lebih baik dibanding berselisih dengannya. Pola pikir Girgi Gu ini terbuka. Jadi dengan cepat dia memahaminya. Hal ini membuat Louis Lu kagum kepadanya. Alasan sejak tadi dia tidak berhenti memprovokasi Girgi Gu karena dia telah menipunya masuk ke menara dannya. Dan Louis Lu merasa dendam. Namun setelah memikirkannya, jika bukan karena ditipu Girgi Gu masuk ke menara ini, dirinya tidak mungkin memperoleh begitu banyak hal. Louis Lu tersenyum dan berkata, "Ketua Sekte Gu, tidak peduli bagaimanapun, budi baik dari sekte dan yang ini akan aku ukir di dalam hatiku." Girgi Gu seketika tersenyum, bersambung,